Gua mau tanya Sep sama lu. Hmm, nggak ada aba-aba langsung nanya. Ya apa? Iya, enggak perlu aku basa-basi dengan kamu. Iya kenapa? Boleh nanya atau enggak? Iya silakan. Mau nanya ya silakan. Berani bertanya berarti berani ditanya. Oh, silakan. Enggak Mm-mm. apa-apa ya. Baik, kalau kamu Berarti start bertanya guys. ya, usahakan pertanyaan itu yang berguna. Ya berguna lah Jadi segala gini sih, pertanyaan itu kan Sep. baik. Tuh diundang dulu start mas Jadi pakai begini. timer. Pakai Jadi timer. begini, Sep. Pakai timer. Oke, biar Nah. kita pakai timer 5 menit 5 menit. Baik. Oke. Mm-mm. Jadi begini, Sep. Tadi aku berdiskusi dengan seorang pendeta, ya. Dengan seorang pendeta Bentar, tentang bentar. masalah Saya nyari Paulus pensil dulu gitu. mau catat bentar. Oke lanjut. Silakan. Lanjut Oke. diskusi dengan pendeta. Ha? Oke, tadi aku berdiskusi. Tadi aku berdiskusi dengan seorang pendeta. Pendeta tersebut kupertanyakan, ketika Yesus itu disunat pada hari ke-8, ya, apakah Paulus ini mengikuti juga bersunat? Di mana datanya kalau Paulus itu bersunat? Karena setahu aku di Galatia 3 di Galatia 5 nomor 2, di situ Yesus dikatakan Paulus tidak berguna kalau dirimu menyunatkan diri sendiri, kan kayak gitu. Jadi kata Paulus, aku berkata kepadamu, barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak akan berguna untukmu. Nah, yang kutanya ini Paulusnya ini di mana ada datanya gitu bahwa dia bersunat. Coba tunjukkan sebuah dalil atau sebuah data tentang Paulus itu bersunat gitu ya. Tolong kamu tampilkan data itu kepadaku. Makanya aku penasaran cari Kristen yang pinter gitu untuk menunjukkan data tersebut kalau ada ya, kalau ada. Kalaunya tidak ada ya jawab nggak ada. Saya pun kalau ditanya tidak ada nubuatan ini atau ayat ini, maka saya jawab tidak ada secara jujur, karena dalam Islam itu innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Barang siapa yang berbuat kebohongan maka dia tidak beriman kepada ayat Allah. Kan kayak gitu. Nah, maka dari itu salah satu yang kupertanyakan kepadamu karena aku tidak dapat jawaban dari pendeta tadi ya. Mungkin pertanyaan itu saja yang mau kutanyakan. Nah, aku akan menghabiskan waktuku 3 menit ya, untuk menjelaskan kepada teman-teman di bawah gitu ya. Teman-teman semuanya, tadi saya bukan menampilkan ya. Saya tadi ya mengundang beberapa Kristen, tapi tidak ada yang masuk ya. Nah, di sini ada Joseph yang masuk. Jadi biar kita teratur ngomongnya ya. Mari 5 menit kita berdiskusi. Kita dengarkan Josephnya menjawab 5 menit dan bertanya 5 menit, dan saya akan juga menjawab 5 menit dan bertanya 5 menit. Sebagaimana kita aturannya dengan pendeta tadi ya teman-teman semuanya. Ya kalaunya untuk masalah Josephnya ke Arab-Araban silahkan Anda tanya sendiri gitu ya dengan Josephnya. Saya nggak mau mempermasalahkan pakaian masalahnya ya. Kalau pakaian itu terserah orangnya saja ya kayak gitu. Silahkan untuk ditanyakan kepada Josephnya sendiri. Jadi hanya itu saja pertanyaanku tentang masalah Paulus dulu. Karena tadi tema yang ya nasi dengan pendeta tadi adalah Paulus dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin aku mau dengar juga ya tema dari kamu apa, terus kamu mau bahas apa ya. Nanti mungkin insya Allah ku catat karena aku juga sudah menyediakan buku dan pulpen atas premingan atau syubhat-syubhat yang datang kepada umat Islam. Maka dari itu, insya Allah ya teman-teman semuanya, kita akan menjawab seluruh apa yang dipertanyakan terhadap agama Islamnya. Nah, maka dari itu, ya saya berharap kepada Anda bisa menyimak sampai selesai ya, karena saya pertama kali diskusi dengan Joseph. Jujur teman-teman, sebenarnya ini kedua kali ya. Dulu pernah saya naik juga ke tempat Joseph, tapi ketika saya menampilkan sebuah data bahwa Paulus ada di neraka. Ya, pada saat itu saya tampilkan sama Joseph Paulus ada di neraka. Paulus adalah salah satu penghuni neraka dari 7 penghuni neraka. Siapa aja dia? Setelah Namrud, setelah Jalut, setelah Korun, ya setelah Fir'aun. Lalu di situ
dikatakan juga Paulus. Nah, itu Joseph lihat sendiri datanya dulu ya. Saya tidak mengada-ada tentang masalah data itu. Tapi ya saya akui itu, Sep ya, itu adalah data Syiah yang kubawa karena kamu saat itu tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan ulama yang mempermasalahkan Paulus mana. Kan kata kamu kayak gitu. Lain halnya kamu membatasi dari ulama aswaja saja. Kan kayak gitu. Tapi itu tidak ada batasan dari Josephnya, maka bebas saya bawakan gitu ya. Saya harap malam ini kita diskusi dengan baik gitu ya, no hujat, no lapor. Ya mungkin itu saja yang ku sampaikan kepada Joseph. Kita tunggu pertanyaannya gitu ya, dan kita tunggu juga jawabannya. Oke teman-teman. Syukran, jazakumullah. Bentar aku kirim dulu ini. Iya, waktunya aku kirim dulu sama kamu, biar aku tutup mic. Oke. Bismillah, boleh Nurul Qudus al-Ilahi Wahid. May the Blessed Virgin Mary and the Archangel Saint Michael be rebuked on this person. But ya, kita akan lanjut ya. Saya catat beberapa poin. Yang pertama dulu, pendeta. Tadi kamu diskusi sama pendeta, disunat hari ke-8. Paulus disunat gak, dalilnya di mana? Oke. Saya kasih gambaran dulu ya. Saya orang Katolik. Alkitab disertai dengan tradisi suci. Itu harusnya kamu tahu kalau kamu mau kritisi dengan Katolik ya. Biar bisa lebih tercerahkan, biar kamu bisa mempertanggungjawabkan title kamu sebagai ustadz yang katanya undebatable ya, yang nggak bisa didebat, yang nggak ada yang mengalahkan. Supaya kamu tahu Katolik itu mempunyai 3 pilar. Tradisi suci, Alkitab suci, dan magisterium gereja. Nah ini saya kasih gambaran. Jadi saya nggak soal skriptur, apalagi sama seperti kamu soal Quran. Kalau kamu nanya di mana dalil Paulus bersunat, baca Filipi 3 ayat 5. Kita baca perikop kebenaran yang sejati, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi bab 3. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Ini kata Paulus. Kemudian baca, katanya bisa baca Alkitab. Bukan nggak pernah ada, kamu nggak pernah tahu. Di dalam Alkitab tertulis Rasul Paulus menyebutkan dirinya disunat ayat ke-5. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku, kata Paulus lebih lagi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Paulus disunat. Kata siapa nggak disunat? Oh, Joseph tentuin topiknya mau bahas apa? Nggak apa-apa, nggak usah lari. Bahas Muhammad. Muhammad sunat di mana dalilnya? Saya kasih tanya sama kamu, Muhammad dalilnya di mana? Kamu cari Al-Quran atau hadis, saya tunggu kamu. Karena di hadis sahih manapun tidak pernah ada Muhammad disunat. Kamu mau lari di mana? Di hadis Rasulullah disunat pada saat dia dilahirkan, sudah di dalam keadaan hitam. Ingat, itu hadis yang justru membuat nabimu itu terkena istilah medis hipospadia, cacat dalam lahir. Dan itu tidak pernah disahihkan oleh para ulama. Saya akan bawa data itu nanti kalau kamu bawa data. Saya kasih tahu aja, sudah saya wanti-wanti ya. Kemudian, ketika kamu bawa Galatia 5 ayat 2, ketika kamu disunat, Kristus tidak berguna menjadi dirimu. Kamu harus tahu, Rasul Paulus itu menuliskan surat, itu supaya dipahami latar belakang kenapa dia menuliskan itu. Supaya jangan ada yang membanggakan ketika disunat, sudah pasti selamat kayak Islam. Sunat itu bukan jaminan keselamatan, maka sunat diubah, digenapi dengan baptisan. Siapa yang mengubah? Bukan Paulus. Paulus mulu loh. Para rasul dalam kisah para rasul 15 ayat 1 sampai dengan 7. Ketika ada orang-orang Farisi yang menjadi percaya, orang-orang Yahudi menjadi percaya, mereka mengatakan orang-orang bukan Yahudi yang menjadi pengikut Kristus, mereka juga harus menuruti hukum Musa, maka mereka harus disunat. Apa kata para rasul? Termasuk Petrus, termasuk Yakobus, termasuk Paulus, termasuk Barnabas, maka bersidanglah mereka. Inilah yang dimaksud dengan konsili Yerusalem yang tidak pernah ada di Islam. Makanya terpecah 73 golongan yang lu nggak mampu mau bahas itu. Ya, sehingga pada saat itu para rasul bersidang, sehingga berdirilah Petrus yang berkata, saudara-saudara, sejak semula Allah telah berbicara kepada kamu dengan perantaranku, supaya dengan mulutku Injil diberitakan, sehingga diputuskanlah bahwa sunat bukanlah menjadi hal yang paling utama dalam keselamatan, sehingga orang-orang bukan Yahudi tidak wajib disunat. Tidak wajib loh ya, bukan berarti tidak boleh, silahkan, tetapi jangan sampai menganggap sunat itu sebagai bagian dari jaminan keselamatan. Hanya melalui sakramentan pembaptisan, sunat secara rohani yang ditekan oleh Rasul Paulus. Now,
Kamu tadi menyatakan bahwa iya sih dulu saya 2 kali diskusi sama Joseph, nggak membatasi ulama Syiah. Nggak tahu malu Islam. Ustadz Yusuf PI. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabimu bersabda demikian, barang siapa menyerupai suatu kaum maka kamu termasuk bagian dari kaum tersebut. Syiah Islam bukan stat. Syiah Islam bukan Islam. Ayo jujur, Syiah Islam bukan. Kata kalian Syiah bukan Islam, tapi ustadz kalian dengan nggak tahu malu pakai datanya Syiah. Berarti ketika dia memakai data Syiah, bertasyabuh, bantah itu. Saya balikan lagi ya, tadi kan udah terjawab tuh, Filipi 3 ayat 5, semoga dicatat ya. Tadi katanya dicatat, saya akan ambil pulpen, saya akan catat. Framing Joseph, mana dicatat juga enggak, antara di red hearing pasti, nggak dicatat tuh. Ya, saya sudah catat tadi. Saya tanya balik, di mana dalil Muhammad Sunnah, entah di Al-Quran atau di hadis, silahkan. Yang kedua, saya tanya, dalil yang benar-benar menyatakan Paulus itu di neraka, ditampilkan lagi sekarang, terserah. Saya nggak mau permasalahkan itu dari Syiah, tapi saya mau supaya kita semua membaca di sini. Silahkan ya. Hanya 2. Di mana Rasulullah, nabimu itu yang katanya Muhammad itu disunat, dalilnya di mana? Yang terakhir saya minta data yang dulu katanya kamu bawa itu ditampilkan lagi. Ya, supaya kita bisa nilai. Ya, nonton mulai banyak nih ya, pertanggungjawaban. Ya, mana pulpennya? Bohong nih. Katanya berdusta itu. Oke, ditunggu ya teman-teman. Saya kirim dulu. Baik. Saya terima dulu, saya. Kenapa kamu nggak bisa diundang? Ustadz, lihat waktunya sudah jalan 4 menit 40 detik. Kok? Oh, telat di tempatku berarti. Baik. Baik, di sini ada agak ngelak ya teman-teman. Makanya saya minta berapa kali, kok kenapa nggak dipencet gitu. Baik, nggak apa-apa. Kalau patah-patah, semoga saja suara yang saya tampilkan itu jelas ya. Jadi saya mau tanggapi dulu ya teman-teman tentang masalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa saya membawa literasi Syiah, apakah saya meniru Syiah? Jelas jawabannya tidak. Kan kayak gitu. Kalau saya pede dengan aswaja gitu, ahlus sunnah wal jamaah, ya tidak dengan Syiah, ya. Jadi seperti itu saya mempunyai pendirian gitu. Makanya saya tidak meniru Syiah baik cara berpakaian maupun cara perayaan, tidak, ya. Jadi mohon maaf, kami Islam punya identitas, ya. Tidak ada ya Kristen Islam ke Kristenan atau Islam ke Buddha-Buddhaan, nggak ada kayak gitu ya, atau Islam ke Yunanian, nggak ada kayak gitu Islam itu ya. Terus dari kritik kamu yang kucatat di sini ya Sep ya, ketika aku membawakan min karomati Allah an wulidtu maktunan ya, kata kamu mempunyai kritik dari hadis tersebut tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, memangnya hadis dari Nabi Muhammad SAW itu ada berapa, Sep? Aku pengen tahu deh, kalau kamu tahu hadisku, ya, ada berapa? Yang biasa ku bawakan ke publik dia, ya, yang biasa ku bawakan ke publik min karomati Allah, ya. Di situ dikatakan bagian dari anugerah Allah, min karomati Allah, an wulidtu maktunan, aku dilahirkan dalam keadaan suci dan bersunat. Nah, coba kamu bawakan kritik teks atau kritik dari periwayat hadis tersebut. Aku pengen tahu tentang masalah itu. Kaitan tentang masalah sunat ya, yang kau jabarkan kepadaku. Kata kamu di Filipi 3 nomor 5 ya. Kalau saya baca di sini ya, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada lahiriah, jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani tentang pendirian hukum Taurat.
aku orang Parisi, maka pertanyaanku ketika kamu membawakan Filipi 3 ya sampai 7 ini, aku mau tanya, siapa saksinya Paulus itu bersunat? Coba. Kalau nabi kami kan dia mengaku sudah sunat ketika dia dilahirkan. Maka aku bisa menyampaikan kepada kamu, tidak ada protes dari istri-istri Nabi bahwa Nabi Muhammad belum sunat. Nggak ada protes seperti itu. Sekarang mau kutanya, kalau Paulus mengaku bersunat, siapa yang menyaksikan Paulus bersunat? Adakah saksinya? Kita mengetahui Paulus saja tidak mempunyai istri, kan kayak gitu. Ya mungkin aku kurang tahu gitu ya tentang masalah cerita Paulus, apakah dia beristri atau tidak. Kalau dia beristri kan maka bisa ditanya istrinya sebagai saksi, kan kayak gitu. Tapi di sini aku minta pembuktian ya. Minta pembuktian kalau Paulus ini sunat ya tidak melanggar hukum Taurat karena dia orang Parisi, maka aku tanya siapa sih saksinya? Saksinya itu siapa gitu? Paulus ini bersunat, baru dengar aku masalahnya, baru dengar ya. Maka dari itu kalau bisa kamu hadirkan salah satu saksi Paulus itu bersunat. Lagi pula ya kalaunya saya melihat ya teman-teman di catatan Lukas tentang Yesus itu bersunat. Itu kan turut tulisan dari Lukas gitu ya. Saya juga sangsikan hal itu. Kenapa? Karena kita mengetahui Lukas itu tidak bertemu dengan Yesus. Maka kita juga harus mencari verifikasi dari tulisan-tulisan Lukas kan kayak gitu. Tapi nggak dulu lah ke Lukas itu ya. Saya mau Joseph membuktikan dulu ada saksi Paulus itu bersunat gitu. Karena banyak ya orang-orang yang menyaksikan Paulus ketika yang katanya dia adalah utusan dari Yesus. Coba silahkan dulu. Mungkin pertanyaan lain nanti aku jawab di next time. Silahkan. Itu poin-poin dia tuh ya. Nih baca nih. Yusuf PI life was discontinued due to hate speech and hateful behavior. Ya. Nih. Tuh, bukan gua yang kabur, yang tiba-tiba enggak, gua juga kaget tiba-tiba udahan. Tuh. Nih, gue SS. Nah, muka gua lagi komok tuh, lagi bingung tuh tiba-tiba udahan. Hai. Saya mau bantah, tapi nanti lah, jangan nanti spoiler. God bless. Saya sudah mencatat beberapa poin yang tadi sebenarnya tidak ada yang dibahas sama sekali mengenai dalil di mana Rasulullah disunat. Oke, saya kasih tahu dalilnya. Gue lebih hafal dari. Saya bacakan hadis yang dari tadi mau dibawakan oleh Ustadz Yusuf PI, Yusuf PA kali ya. Anas bin Malik qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaramati alallahi an wulidtu mahtuna walam yara ahadun sawati. Itu kan dalilnya. Lu tahu nggak sih, lu lagi ngomong sama orang yang udah terbiasa ngebacain data itu, yang justru gue yang nunjukin data itu perawinya itu bermasalah. Itu perawinya itu bermasalah. Itu yang dari tadi gue mau tunjukkan. Puji Tuhan, haleluya, dia tampilkan, dia buktikan dengan dalil itu. Ya silakan Abdurrahman. Shalom. Halo. Salam. Ya, Pak, silakan. Islam atau Kristen? Islam. Islam. Apa yang mau Anda lakukan di sini? Mau bertanya atau bagaimana? Diundang lagi? Nggak ada diundang lagi. Nggak ada diundang lagi. Mana diundang lagi? Orang di report kok. Diundang gimana?